warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing karena adanya peraturan baru kaitannya dengan insentif fiskal di DKI Jakarta atau insentif pajak daerah di DKI Jakarta. Karena tanggal 16 Agustus kemarin itu baru diundangkan suatu peraturan gubernur nomornya nomor 60 tahun 2021. Ini Pergubnya ya, Pergub 60 tahun 2021 tentang insentif fiskal tahun 2021. Dapat dikatakan ya kalau bahasa sederhananya yaitu diskon pembayaran atau pemotongan pembayaran pajak daerah di DKI kalau pembayaran itu dilakukan Agustus sampai dengan Desember tahun ini. Tujuan dari adanya Pergub ini setelah saya baca yaitu sebagai salah satu upaya Pemprov DKI untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya, dengan memberikan diskon-diskon pembayaran agar kita tetap bisa melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah. Dalam kesempatan ini saya ingin lebih mengupas tentang salah satu dari beberapa jenis pajak yang dikasih diskon, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Adapun rincian ataupun ringkasan, mungkin lebih tepatnya ringkasan Pergub 60 itu begini. Jadi dalam Pergub 60 itu ada 5 jenis pajak yang diberikan keringanan pokok penghapusan sanksi, atau kita sepakati ya kedepannya kita gunakan istilah diskon. Yang pertama yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB P2. Jadi kalau misalkan kita mau bayar pajak PBB di bulan Agustus ini untuk tagihan 2021 itu akan mendapatkan diskon pembayaran sebesar 20% kalau misalkan kita tidak ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di bulan Agustus ini kita mau bayar PBB tagihan 2013 sampai 2020 ya, nah itu akan mendapatkan diskon sebesar 10%, sanksinya dihapuskan otomatis. Kalau kita bayar PBB tadi ya, yang 2021 di bulan September itu diskonnya 15%. Kalau bayar tunggakannya untuk 2013 sampai 2020 di bulan September, diskonnya sebesar 10% dan sanksinya tetap dihapuskan. Nanti ini akan kita coba ilustrasikan ya, seberapa besar sih, gede nggak sih bedanya, nanti kita sampaikan, kita coba gambarkan ya, menggunakan bantuan Excel. Pajak yang kedua itu pajak kendaraan bermotor atau PKB, atau mungkin kita lebih familiar dengan perpanjangan STNK. Jadi kalau kita perpanjang STNK di Agustus September, nah itu akan mendapatkan diskon pembayaran dan sanksi dihapus untuk yang pajak tahun 2000 sebelum 2021. Berikutnya yaitu bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kita lebih familiar dengan istilah balik nama kendaraan ya. Misalkan kita beli kendaraan, motor atau mobil, kita beli dari orang, nah kita mau balik nama ke kita. Nah, kalau misalkan kita bayarnya di Agustus sampai dengan Desember itu potongan atau diskon pembayarannya 50% dan sanksinya dihapuskan. Berikutnya yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Itu termin waktunya juga sama ya, dari Agustus ke Desember. Hanya saja ini hanya untuk orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi ya, tidak untuk badan. Jadi misal saya berKTP DKI, saya beli rumah atau rusun. Rumah rusun itu rumah pertama atau rusun pertama saya, di mana saya belinya itu harganya antara 2 miliar dengan sampai 3 miliar. Nah, itu saya akan mendapatkan potongan. Nah, ya, jadi tidak ditagihkan lagi tuh kurangnya. Kalaupun saya bayarkannya misalkan di Agustus itu saya kurangi 50%. Berikutnya pajak reklame. Nah, pajak reklame termin waktunya juga sama, yaitu Agustus dan September. Itu untuk semua tahun pajak ya, hanya saja beda persentase diskonnya. Ya, tadi saya sampaikan ya, kita akan ngebahas yang nomor 1 ini, yang pajak bumi dan bangunan. Kita akan ilustrasikan ya, seperti apa, besar enggak ngaruhnya gitu. Ini dia.
Kita coba untuk yang 2021 dulu, misalkan ya, saya berencana bayar di bulan ini untuk tagihan 2021 karena saya misalkan adalah orang yang kebetulan nggak pernah lupa tuh untuk bayar pajak misalkan. Jadi 2020, 19 dan tahun-tahun sebelumnya sudah lunas. Tagihan saya misalkan 1 juta. Nah ini kalau misalkan bayar di Agustus dengan berlakunya Pergub 60 2021, nah ini saya bayarnya sisanya 80.000. Ya, maaf 800.000. Ini misalkan ada case berikutnya, saya misalkan termasuk orang yang lupa nih di tahun 2015 ada yang belum bayar gitu. Misalkan 1 juta tagihannya. Sebetulnya kalau misalkan 2015 itu belum bayar dalam kondisi normal, tagihan saya itu yang harus saya bayar adalah 1.480.000. Karena apa? Karena ada sanksi sebesar 480.000. 480.000 itu dari mana? Jadi kalau misalkan PBB tahun 2015 jatuh temponya itu di 2015, dia akan kena sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan atau 2 tahun ya, atau 48%. Nah, ini kan 2015 ke bulan Agustus 2021 kan udah lebih dari 2 tahun ya, dendanya udah maksimal nih di angka 48%, 480.000. Tagihan awal saya 1.480.000, kalau saya bayar di Agustus untuk tunggakan 2015 ini, saya hanya bayar 900.000. Jauh ya bedanya. Atau misalkan ternyata saya cek lagi di 2017 juga saya ada itu ya ternyata gitu. 1.200.000 tagihannya. Nah, itu sama ya. Ada sanksinya juga dan udah maksimal juga sanksinya. Saya akan mendapatkan potongan 10% ya untuk pokoknya dan sanksinya dihapuskan. Yang awalnya 1.776 menjadi 1.080.000. Atau misalkan saya ternyata memang di tahun 2000 dari 2013 saya lupa nih sampai 2021 juga belum bayar. Itu gimana bisa dicontohkan? Bisa. Kita coba biar lebih mudah ya. Yang bulat-bulat saja misalkan. Ya. Nah, ini misalkan tadi saya tunggakannya 2013 sampai 2020. Nah, saya akan mendapatkan keuntungan kalau bayarnya di Agustus. Karena apa? Karena yang tagihan awalnya 13.400.000, saya hanya butuh bayar sebesar 8.370.000. Ini untuk yang tunggakan. Jadi kalau ini semua sudah dibayar, saya akan bayar yang 2021. Biar apa? Biar 2021-nya mendapat diskon 20%. Karena apa? Tadi syarat 2021 mendapatkan diskon yaitu tidak ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dalam case tadi saya lupa 2013 sampai 2021 belum bayar, saya sarankan untuk membayar 2013 sampai 2020 dulu agar apa? Agar 2021 juga memperoleh diskon sebesar 20% jika di Agustus dan 15% jika di September. Kelihatan ya? Kalau di Agustus saya awalnya 14.700.000 jadi 9.410.000. Nah, kalau September, coba kita September ya. Nah, ini September lebih besar ternyata bayarnya karena apa? Karena yang 2021 itu diskonnya hanya 15%. Ada yang nanya, misalkan ada yang nanya, Pak itu berlakunya untuk perusahaan juga nggak? Ya, Pergub 60 tidak melihat wajib pajaknya orang pribadi atau badan. Pokoknya yang ada tunggakan dan tahun 2021 belum bayar itu bisa diberikan diskon pembayaran kalau bayarnya di Agustus dan September. Berikutnya ada yang nanya nih misalkan, saya sudah bayar Pak, bayarnya Juli, saya nggak ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Saya bayar Juli itu untuk yang 2021, saya rugi dong Pak. Sebetulnya di Pergub 2, maaf di Pergub 60 itu saya baca ada di pasal 18 ya. Pasal 18 itu kita lihat. Nah, di pasal 18 ya. Jadi terhadap PBB
tahun pajak 2021 yang telah dilakukan pembayaran sebelum berlakunya Pergub ini dapat diberikan kompensasi untuk objek pajak yang sama. Jadi nomor objek pajaknya sama ya. Berdasarkan permohonan dari wajib pajak, jadi kita harus mengajukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi kita harus mengajukan, melengkapi persyaratan, diajukan ke unit pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan lokasi objek terletak. Berapa kompensasinya? Ini ada 20%. Bentuknya kompensasi ya, jadi tidak ada uang kembali ke kita, tapi uang itu akan dikompensasikan ke tahun 2002. Misalkan tagihan 2022 1.500.000. Saya sudah ada kelebihan bayar tahun ini 200, berarti saya tinggal bayar sisanya yaitu 1.300.000. Berikutnya, ternyata juga pengajuan yang tadi harus diajukan ya, diajukan permohonannya itu ada jangka waktu 60 hari sejak peraturan gubernur ini diundangkan. Ini diundangkannya tanggal 16 Agustus, berarti terakhirnya sekitar tanggal 15 Oktober ya, karena di Agustus ini 31 hari. Nah, ini mungkin ada yang nanya lagi, Pak, itu tahu yang angka-angka ininya dari mana, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya angka-angka ini tuh dapat kita lihat kalau kita sudah download di ISPPT. Jadi tahun ini kan Jakarta tidak menerbitkan lagi PBB 2021 dalam bentuk manual ya, tapi sudah bentuk elektronik dikirim lewat pajak online, lewat email ya. Nah, itu ada di sini di halaman terakhir, di halaman 3 itu ada catatan pembayaran. Kalau saya mau menyebutnya catatan pembayaran. Jadi ini contoh punya orang tua. Mohon maaf ternyata orang tua kelupaan kayaknya tahun 98 belum bayar ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat nih 2013 berapa, 2014 berapa sampai 2021. Nah, ini cari yang belum lunasnya dan masukkan ke sini. Nanti akan ketemu perbedaannya seperti apa. Ya, itu mudah-mudahan ini menurut saya informasi yang sangat mendesak untuk disampaikan karena ini hanya berlaku di bulan Agustus dan September. Mudah-mudahan gambaran ini memberikan kita semangat untuk segera melakukan pembayaran ya, karena belum tentu ada lagi gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, itu silakan di kolom komentar. Kalau bentuk pertanyaannya teknis atau bentuk pertanyaannya lebih rinci lagi, saya sarankan silakan bertanya ke unit pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan lokasi objek masing-masing ya. Misalkan saya di Pesanggerahan, tapi objek yang mau saya urus di Kebayoran Baru, saya harus menghubungi ke UP3D Kebayoran Baru. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat membantu warga Jakarta sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.